Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, pernah kepo nggak siapa aja pemain dengan gaji paling gede di La Liga? Nah, kali ini kita bakal bahas bareng-bareng daftar pemain yang tiap minggunya dapat cuan segunung. Siapa yang paling tajir di Liga Spanyol? Apakah benar Mbappe langsung jadi nomor 1? Atau ada kejutan lainnya? Yuk guys, langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia 15 pemain dengan gaji tertinggi di La Liga. Pernah kepikiran nggak sih guys, berapa ya gaji pemain-pemain top di La Liga? Nah, ini dia daftar 15 pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Spanyol. Mulai dari yang paling rendah, walaupun tetap miliaran guys, sampai yang paling tinggi. Nah, catatan ini cuma gaji doang ya guys, belum termasuk bonus, sponsor atau cuan lainnya. Data ini kita ambil dari Capology. Langsung aja guys, nomor 15 ada Aurelien Tchouameni. Dia punya gaji 4,1 miliar rupiah per minggu atau setara 240 ribuan euro. Gelandang muda asal Prancis ini udah jadi salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Dengan gaji tahunan 213 miliar rupiah atau setara 12,5 juta euro, dia udah masuk jajaran pemain bergaji tinggi guys, walaupun masih jauh dari yang teratas. Kita lanjut ke nomor 14 ada Rafinha. Dia punya gaji 4,2 miliar rupiah per minggu atau setara 245 ribuan euro per minggunya guys. Winger asal Brazil yang sekarang main buat Barcelona ini dapat 217 miliar rupiah atau setara 12,75 juta euro per tahun. Sejak dia pindah dari Leeds United, Rafinha jadi salah satu pemain penting di lini serang Barcelona dengan kreativitas dan visi bermainnya. Belakangan, dia sering banget atau rajin banget ngasih kontribusi gol buat Barcelona guys, mantep. Kita lanjut ke nomor 13 ada Jules Koundé. Dia dapat gaji 4,5 miliar rupiah per minggu atau setara 260 ribuan euro per minggunya guys. Bek serba bisa asal Prancis ini punya gaji 231 miliar rupiah per tahun atau setara 13,55 juta euro. Jules Koundé dikenal sebagai pemain yang konsisten dan bisa main di berbagai posisi di lini belakang. Kita lanjut ke nomor 12 ada Ansu Fati. Dia punya gaji 4,6 miliar rupiah per minggu atau setara 268 ribuan euro per minggunya guys. Bintang muda Barcelona ini digadang-gadang sebagai penerus Messi, walaupun itu jadi beban banget mungkin ya guys. Dengan gaji tahunan 238 miliar rupiah atau setara 13,95 juta euro, dia udah jadi bagian penting di skuad utama, walaupun masih muda banget dulu guys. Tapi sekarang dia jarang dapat kesempatan main dan sinarnya mulai ketutupan sama Yamal guys. Kita lanjut ke nomor 11 ada Eder Militao. Dia punya gaji 4,8 miliar rupiah per minggu atau setara 280 ribuan euro per minggunya guys. Bek tangguh Real Madrid asal Brazil ini dapat 249 miliar rupiah atau setara 14,58 juta euro per tahunnya. Performanya yang solid bikin dia jadi salah satu pilar utama di lini pertahanan Madrid. Tapi sayangnya dia sekarang lagi cedera ACL guys. Dan ini yang kedua kalinya lagi, mudah-mudahan cepat sembuh ya guys. Lanjut ke nomor 10 ada Antonio Rudiger. Dia punya gaji 4,8 miliar rupiah per minggu atau setara 280 ribuan euro per minggunya guys. Sama kayak Militao, bek asal Jerman ini juga dapat 249 miliar rupiah atau setara 14,58 juta euro per tahunnya di Real Madrid. Dengan fisik kuat dan jiwa kepemimpinannya, dia jadi salah satu pemain yang gak tergantikan di lini belakang Los Blancos. Dan larinya kencang banget nih guys. Kita lanjut ke nomor 9 ada Thibaut Courtois. Dia punya gaji 4,9 miliar rupiah per minggu atau setara 288 ribuan euro per minggunya guys. Kiper Belgia ini udah ngebuktiin kalau dia salah satu yang terbaik di dunia. Dengan 2 gelar Liga Champions dan banyak trofi domestik, Courtois emang layak dihargai mahal. Tapi sayangnya dia kena cedera ACL parah yang bikin harus absen sampai sepanjang musim 2023-2024. Untungnya dia comeback pas final Liga Champions dan langsung clean sheet guys. Dia ngebuktiin kalau dia masih jago banget. Kita lanjut ke nomor 8 ada Federico Valverde. Dia punya gaji 5,5 miliar rupiah per minggu atau setara 320 ribuan euro per minggunya guys. Di antara deretan gelandang bintang Real Madrid, Valverde tetap jadi favorit para fans karena kerja kerasnya dan kemampuannya main di mana aja yang dibutuhin sama tim. Sering banget dia dipasang di posisi yang bukan favoritnya. Tapi ya namanya juga pemain tim harus fleksibel. Untungnya gaji 275 miliar rupiah atau setara 16,68 juta euro per tahun lumayan jadi obat walaupun main bukan di posisi favoritnya.
Kita lanjut ke nomor 7, ada Frankie De Jong. Dia punya gaji 6,3 miliar rupiah per minggu atau setara 365 ribuan euro per minggunya guys. Kalau ngelihat gaji De Jong di Barcelona, wajar aja kalau dia nggak mau cabut ke klub lain. Soalnya kayaknya nggak ada tim lain yang mau bayar segede itu buat dia. Kabar kepindahannya dari Camp Nou sering muncul, tapi lebih karena Barcelona yang kepengen ngurangin beban gaji mereka daripada De Jong yang pengen pergi. Ini jadi salah satu bukti kalau finansial Barcelona masih berantakan banget guys. Kita lanjut ke nomor 6, ada Vinicius Junior yang punya gaji 6,9 miliar rupiah per minggu atau setara 400 ribuan euro per minggunya. Nah, ini dia salah satu pemain yang layak digaji gede. Vinicius Junior udah 2 kali ngegolin di final Liga Champions dan jadi mesin serang utama Real Madrid. Tapi anehnya masih ada 3 pemain lain yang gajinya sama atau bahkan lebih tinggi dari dia guys. Gak heran kalau nanti dia bakal perpanjang kontrak dengan gaji lebih gede biar setara sama bintang top lainnya di La Liga. Kita lanjut ke nomor 5, ada Jude Bellingham. Dia punya gaji sama kayak Vinicius guys, 6,9 miliar rupiah per minggu atau setara 400 ribuan euro per minggunya. Baru semusim di Madrid, tapi udah langsung jadi pemain paling penting di skuadnya Ancelotti. Bellingham nggak cuma jadi top skor Madrid di La Liga, tapi juga dinobatin jadi pemain terbaik Liga musim lalu. Dengan kedatangan Mbappe, mereka jadi duet yang mematikan. Kita lanjut ke nomor 4, ada Jan Oblak yang punya gaji 6,9 miliar rupiah per minggu atau setara 400 ribuan euro per minggunya guys. Sama kayak Bellingham sama Vinicius guys. Satu-satunya pemain di daftar ini yang nggak main di Real Madrid atau Barcelona. Jan Oblak udah jadi legenda buat Atletico Madrid sejak dia datang buat ngegantiin Courtois di tahun 2014. Sejak saat itu dia jadi salah satu kiper terbaik di dunia. Sebenarnya banyak klub yang tertarik buat ngerekrut dia, tapi Oblak tetap setia sama Diego Simeone. Kesetiaannya pun dibayar mahal guys, bahkan gajinya sekarang lebih gede dari Courtois. Kalau di dunia perkiperan, cuma Manuel Neuer yang gajinya lebih tinggi daripada dia guys. Mantap. Kita lanjut ke nomor 3, ada David Alaba yang punya gaji 7,5 miliar rupiah per minggunya atau setara 432 ribuan euro per minggunya guys. Nasib Alaba musim lalu mirip kayak Courtois. Dia kena cedera ACL yang bikin dia absen lama. Padahal kalau lagi fit, dia itu salah satu bek terbaik di Eropa. Sayangnya cedera ini juga bikin dia nggak bisa ngebela Austria di Euro 2024. Alaba bergabung ke Real Madrid dari Bayern Munich dengan status bebas transfer guys. Jadi dia bisa nego gaji yang lebih gede dibandingkan kalau Real Madrid harus membayar biaya transfer. Walaupun dia dapat gaji yang gede guys, masih ada 2 pemain di atasnya yang gajinya lebih fantastis. Kita lanjut ke nomor 2, ada Kylian Mbappe dengan 10,3 miliar rupiah per minggu atau setara 600 ribuan euro per minggunya guys. Akhirnya setelah sekian lama drama transfer, Mbappe resmi mendarat di Santiago Bernabeu. Banyak yang ngira dia bakal langsung jadi pemain dengan gaji tertinggi di La Liga, tapi ternyata masih ada yang lebih gede daripada dia guys. Di usianya yang baru 25 tahun, Mbappe udah punya banyak gelar Liga, piala domestik, dan tentu aja piala dunia bareng Prancis. Dia sekarang lagi di puncak karir dan pastinya punya satu target utama, ngangkat trofi Liga Champions bareng Real Madrid. Nah, kita lanjut sekarang ke nomor 1, ada Robert Lewandowski dengan gaji 11 miliar rupiah per minggu atau setara 640 ribuan euro per minggunya guys. Ternyata Lewandowski masih jadi pemimpin dengan gaji tertinggi di La Liga. Dia dapat sekitar 700 juta rupiah lebih banyak per minggunya dibandingkan Mbappe. Wajar aja sih guys, soalnya waktu Barcelona ngerekrut dia 2 tahun lalu, mereka lagi butuh striker top buat ngegendong lini serang. Tapi sekarang mulai muncul pertanyaan nih guys, masih worth it nggak bayar gaji segede ini buat striker yang udah nggak muda lagi? Tapi kalau ngeliat jumlah golnya musim ini, memang kayaknya worth it guys. Tapi banyak juga yang ngekritik dia karena peluangnya sebenarnya banyak, tapi hanya sedikit yang jadi gol. Menurut kalian gimana guys? Worth it nggak gajinya Lewandowski 11 miliar rupiah per minggunya guys? Nah, jadi itu dia guys, pemain-pemain dengan gaji tertinggi di La Liga. Gaji mereka sih fantastis banget ya guys, tapi menurut kalian siapa yang paling worth it? Dan siapa yang mungkin kemahalan? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update bola seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton guys. Thank you. Bye-bye.